Meraih hidup ria, lautan kasih dan restu. Engkau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik, agar kami menyayangi keadaan dan kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, harga sembah bergembira, raja kami pun serta. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus salik langit dan bumi. Amin. Demikianlah sabda Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami roh-Mu, sumber kebenaran dan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Ajarlah kami senantiasa untuk mengenal kehendak-Mu dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami, supaya kami mengutamakan kerajaan-Mu dalam hidup kami sehari-hari, dan tidak digoyahkan oleh apapun yang hendak menjauhkan kami dari hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 453. Kita nyanyikan ayat 2 sampai dengan ayat 3. Putus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini, minggu ke-7 setelah Trinitatis, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-86 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sebagaimana biasa, kita akan membacanya secara bergantian. Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan 11, demikianlah firman Tuhan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku supaya takut akan nama-Mu. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 388, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Selamat di tangan Yesus, selamat pelukannya. Dalam teguh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, selamat pelukannya. Dalam teguh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Bukan lemaskan bimbang, rasanya tak terbang. Roda dan air mata
saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita ambil waktu sejenak bersaat teduh untuk memohon keampunan atas dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita mulai saat teduh kita. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan untuk janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406, kita nyanyikan ayat 2 dan ayat 3. Dua
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu ke-7 setelah Trinitatis pada hari ini yang tertulis dalam kitab Ayub pasal ke-28 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 403. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3. Hujan berkat dan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, yang diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Berkat kan tercurah, ini kami berseru. Bila dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di dunia ini. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Allah, kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 53, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Haleluya.
Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal. Itu yang senantiasa menguasai hati, jiwa, dan pikiran kamu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat malam untuk kita semuanya. Tertulis teks khotbah kita dari Injil Matius pasal yang ke-13. Ayat 31 sampai 35 mengambil tema beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita buka Alkitab kita, saya akan bacakan firman ini untuk kita. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Ayat 35 kita baca bersama. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Sampai demikian. Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, tentulah pernah mendengar kata kerajaan sorga. Ada 34 kali kata itu disebutkan dalam Alkitab. Baik sebagai keterangan waktu maupun sebagai keterangan kondisi, suasana, atau tujuan hidup. Selain kata kerajaan sorga, ada lagi sebutan kerajaan dalam Alkitab. Di antaranya misalnya kerajaan Allah ada sebanyak 68 kali. Ada juga kerajaan dunia sebanyak 4 kali. Ada juga kerajaan setan Beelzebul. Arti kata kerajaan di sini menerangkan tentang kekuasaan mutlak atau kehendak mutlak. Misalnya kalau disebutkan kerajaan Allah, artinya kehendak Allah yang mutlak harus berlaku. Pemahaman ini bertolak dari doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dalam doa itu, arti kerajaan sorga bukan menerangkan tempat, tapi menerangkan kehendak. Jadilah kiranya kehendak sorga itu di bumi ini. Maksudnya, kehendak sorga dapat terjadi di bumi ini atau dapat berkuasa secara mutlak atas bumi ini. Itulah dalam arti yang luas, dalam arti yang global. Tapi dalam arti yang lebih spesifik, dalam arti yang lebih khusus bahwa kerajaan sorga itu dapat terjadi di dalam dirimu, di dalam hatimu,
di dalam hidupmu, di dalam keluargamu. Roma 14 ayat 17 katakan bahwa kerajaan sorga itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dalam teks khotbah kita ini, kerajaan sorga yang dibicarakan melalui perumpamaan bukanlah dalam arti yang global, bukan dalam arti yang komunal atau kelompok, tetapi dalam arti personal atau individual. Kerajaan sorga dapat terjadi di dalam dirimu, di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Dan kehadiran kerajaan sorga itu dapat dilihat, dapat dibuktikan dari buahnya atau dari manfaatnya. Apa itu dan bagaimana itu? Sekarang mari kita telusuri ke dalam perumpamaan ini. Yang pertama, Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan sorga itu dengan biji sesawi. Ukurannya sangat kecil, kurang dari 1 mm, persis sebesar biji bayam. Tapi setelah tumbuh, tingginya bisa mencapai 3,5 meter. Sesawi termasuk jenis sayuran, tapi bentuknya seperti pohon, termasuk pohon herba. Mungkin yang jurusan pertanian tahulah ya pohon herba. Pohon herba maksudnya pohon yang tidak berkayu. Tetapi pohon herba ini bercabang-cabang, sehingga burung-burung dapat bersarang di cabang-cabangnya. Bukan hinggap, tapi bersarang di cabang-cabangnya. Kriteria pohon yang menjadi sarang burung tentulah harus rindang, terlindung dari sengatan matahari langsung, dan terlindung dari hujan langsung. Itu berarti daun-daunnya haruslah rindang. Saya melihat yang ditonjolkan di sini adalah hubungan antara burung-burung dengan biji sesawi. Waktu masih biji, dia dimakan burung. Bahkan termasuk makanan yang paling digemari oleh burung-burung. Tetapi waktu dia jadi pohon, dia jadi perlindungan dan naungan bagi burung-burung. Sewaktu biji, dia jadi mangsa. Setelah pohon, dia menjadi naungan dan tempat perlindungan. Biji sesawi adalah seumpama orang yang belum tahu atau belum sadar apa arti dan tujuan hidupnya. Juga seumpama orang-orang yang tidak berdaya. Juga seumpama orang-orang yang menjadi objek-objek yang dimangsa atau dikorbankan atau ditindas atau diperlakukan dengan tidak hormat. Singkatnya, biji sesawi ini adalah orang-orang kecil. Tapi apabila atau setelah hatinya diterangi oleh Injil, apabila cahaya kemuliaan Tuhan menerangi dia, dia bisa bertumbuh dan menjadi pohon. Akhirnya dia menjadi tahu
apa arti dan tujuan hidup. Akhirnya dia menjadi kuat, menjadi berdaya, dan menjadi bermanfaat. Saya ambil dulu satu contoh yang paling ekstrim. Akhir-akhir ini, semua kita khawatir dan cemas dengan aksi begal dan geng motor. Maka kita semua gembira atas ketegasan Wali Kota Medan yang meminta kepolisian bertindak dengan tegas dan bila perlu tembak mati di tempat. Kita semua setuju dan memberi aplaus terhadap ketegasan itu. Termasuk saya juga setuju. Tapi dalam kondisi ini contoh ya, dalam kondisi ini para begal itu mungkin boleh juga digolongkan sebagai biji sesawi yang jika bertindak akan dimangsa, jika bertindak akan dimakan atau dipatuk oleh burung-burung. Tetapi jika Tuhan berkenan, Tuhan bisa menerangi mereka dengan Injilnya. Lalu secara perlahan mereka bertumbuh menjadi pohon yang akhirnya bisa menjadi tempat burung-burung itu bernaung, bersarang, berlindung. Dan itulah misteri kerajaan surga. Itu termasuk misteri kehidupan, misteri kerajaan surga. Seperti yang pernah dikatakan Paulus tentang dirinya sendiri. Aku adalah sampah dunia ini. Tapi Tuhan telah memahkotai kepalaku dengan ketopong keselamatan. Siapa kita di sini yang saat ini merasa dirinya seperti biji sesawi, yang merasa dirinya tidak berdaya, tidak berharga, tidak dihormati, tidak diperdulikan, atau dikucilkan? Atau siapa yang saat ini merasa seperti yang dikatakan oleh Paulus sebagai sampah dunia? Atau kita perkecil skopusnya. Siapa di sini merasa dirinya seperti biji sesawi di tengah-tengah pergaulannya? Di sekolah, di kampus, atau di keluarga. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan bisa menerangi jalanmu dengan Injilnya, menghadapkan wajahnya kepadamu, dan engkau akan bertumbuh, dan terus bertumbuh hingga menjadi pohon di mana orang-orang yang tadinya memandangmu rendah datang mendekat, berlindung, dan bernaung kepadamu. Dan jika itu terjadi, ingatlah, Tuhan menghendakimu berbelas kasih. Yang kau terima dari Tuhan, harus kau berikan kepada Tuhan melalui mereka. Itulah misteri kerajaan surga. Jangan dendam, jangan simpan sakit hati, dan jangan balaskan sakit hati. Teladanilah Yusuf, anak Yakub. Dia dikucilkan oleh saudara-saudaranya, tapi dia ditinggikan oleh Tuhan. Tatkala dia sudah ditinggikan, saudara-saudaranya datang bernaung kepadanya.
Lalu apa katanya kepada saudara-saudaranya? Dia katakan, memang dahulu kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi itulah cara Tuhan untuk menuntun aku hingga sampai pada titik ini. Jadi jangan takut, aku akan melindungimu, aku akan menaungimu. Semua makanan minumanmu kutanggung, semua keturunanmu, semua ternak-ternakmu kuberikan dengan makan. Tinggallah bersama dengan aku, karena aku dipilih Tuhan bagimu. Pedomani sikap itu. Jadi rahasia ini bukan hanya diungkapkan dalam Injil Matius ini. Jauh sebelum perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus, sudah ada firman Tuhan yang mengatakan sebuah nubuatan kepada keturunan-keturunan Yakub. Dikatakannya dalam Yesaya 41 ayat 14 sampai 15. Saya minta tolong kita buka semuanya. Yesaya 41 ayat 14 sampai ayat 15. Dan saya minta kita baca bersama-sama, kita mulai. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi dua zazar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Apa maksudnya ini? Maksudnya mereka dipandang cacing, dianggap cacing oleh musuh-musuhnya, yaitu Asyur. Tapi Tuhan berjanji akan mengubah mereka menjadi papan pengirik. Mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, maksudnya orang-orang kuat akan dihancurkannya. Atau membuat bukit-bukit menjadi sekam. Ini tentu saja secara akaliah sulit untuk ditangkap. Tetapi yang bertindak di sini bukanlah Yakubnya, tapi Tuhanlah yang membuat Yakub bisa diubah dari yang dipandang cacing, diubah menjadi papan pengirik. Sekali lagi, ini adalah misteri kerajaan sorga. Yang kedua, Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan sorga dengan ragi. Tentu kita semua kenal ragi. Mengenal ragi sebagai bahan fermentasi untuk membuat tape. Ragi adalah asam yang jika dicampur dengan ubi atau beras ketan, beras pulut, maka akan membuat ubi dan beras ketan itu menjadi lembut, menjadi manis, dan memiliki rasa yang khas. Di Israel, ragi umumnya menjadi bahan roti. Di mereka ada dua jenis roti, yaitu roti yang beragi dan yang tidak. Makanya ada pada mereka hari raya tidak beragi, yaitu pada saat perayaan Paskah. Sedang sehari-hari mereka mengkonsumsi roti yang beragi. Fungsi ragi adalah memfermentasi. Fungsi ragi adalah pemanis.
pengembang, pelembut, dan pemberi rasa. Di sini ada dibuat dosis adonan roti. Satu ragi ukuran 1 ruas jari dapat menghamirkan 3 sukat tepung. 3 sukat tepung itu adalah 12,5 liter. Kalau dikonversi dengan ukuran timbangan sekitar 7 kilogram. Jadi seujung ruas jari bisa menghamirkan 7 kilogram tepung. Tepung rasanya hambar. Dan kalau kena air, lengket seperti kanji. Kena angin akan menjadi keras. Tetapi ketika dikamirkan dengan ragi, tepung itu menjadi manis, menjadi lembut dan enak. Jadi oleh ragi, tepung yang tadinya hambar menjadi manis. Yang tadinya keras jadi lembut, yang tadinya lengket jadi kembang. Yang tadinya tepung menjadi roti. Dengan apakah diumpamakan ragi ini? Ragi adalah seumpama Injil atau firman Allah. Dan tepung adalah seumpama saya, Anda, dan kita semua. Mungkin sekarang ini Anda memiliki tekstur hati seperti tepung, merasakan hidup ini hambar, terusik angin menjadi keras, terusik air menjadi lengket. Artinya tidak tahu arah dan tidak tahu tujuan. Memiliki hidup yang labil, tidak punya prinsip, tidak punya harapan. Hidup terasa hambar, hidup terasa membosankan, dan lain-lain. Tetapi tatkala Injil Tuhan masuk menghamirkan hatimu, maka terjadilah fermentasi rohani. Terjadi perubahan-perubahan dalam hatimu. Terjadi perubahan dalam hidupmu secara berangsur-angsur. Berubah menjadi roti yang manis, lembut, enak, dan punya rasa yang khas. Roti adalah kehidupan. Roti membuat kenyang, dan kenyang membuat gembira. Kenyang membuat bersuka, kenyang membuat berbahagia. Maka ada satu slogan dalam bahasa Cina, Jepang, dan Taiwan mengatakan bahwa roti adalah damai atau nasi adalah Allah. Kalau tidak ada nasi, tidak ada roti, maka akan terjadi demonstrasi, terjadi kekacauan, terjadi peperangan, maka suatu bangsa akan runtuh. Tapi kalau ada roti, ada nasi, maka suatu bangsa, suatu keluarga, suatu orang akan merasa damai, merasa tenang, merasa bersukacita, merasa berbahagia. Jadi roti di sini adalah memberikan kebahagiaan, memberikan kebersyukuran, dan memberikan kegembiraan. Maksudnya, orang yang tadinya hatinya hambar, tidak perasaan,
kasar, keras, lekat. Jika Injil menghamiri hatinya, menerangi hidupnya, terang ilahi menerangi hatinya, maka dia akan mengalami fermentasi rohani dan akan berubah menjadi roti. Menjadi berguna, bermanfaat, disukai, perbuatannya memberikan orang kegembiraan, kesukaan, bahkan kebahagiaan. Oleh perbuatannya orang bisa bersyukur, orang bisa berbahagia, dan orang bisa memuji Tuhan di dalam hidupnya. Itulah misteri kerajaan sorga. Dan saya yakinkan kamu semuanya, tidak sedikit orang yang mengalami ini. Banyak sekali orang yang sudah mengalami perubahan-perubahan dari tepung menjadi roti. Pengalaman-pengalaman seperti ini telah banyak sekali dialami oleh banyak orang. Bahwa Injil itu, terang ilahi itu akan mengubahkan seseorang. Sekali lagi, itulah misteri kerajaan sorga. Seperti doa Tuhan Yesus tadi, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kehendak sorga itu bisa terjadi di bumi, maksudnya bisa terjadi di dalam dirimu, di dalam hatimu, dan di dalam diri kita masing-masing. Mungkin Anda berkata, aku mau berubah, aku mau disinari oleh sinar kemuliaan Tuhan, aku mau hatiku, hidupku diterangi oleh Injil. Apa yang harus aku perbuat? Tidak banyak petunjuk yang diberikan Tuhan di sini dalam teks ini. Dia hanya katakan pada ayat 35. Mari lihat ayat 35. Kita baca sekali lagi bersama ayat 35. Kita mulai. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi. Hal yang tersembunyi artinya adalah rahasia-rahasia. Misteri ilahi dalam kehidupan manusia. Dia mau katakan, hal siapa yang ingin disinari oleh cahaya kemuliaan Tuhan, itu adalah rahasia Tuhan. Itu misteri kerajaan sorga. Tapi Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 16. Dia katakan begini. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku yang menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Sekali lagi, aku yang menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Masih dalam konteks perumpamaan ini, maksudnya dalam konteks pasal khotbah kita ini, Tuhan Yesus katakan pada ayat 9, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kalau kedua ayat ini dikompilasi, dipadu, dia mau katakan,
hal siapa yang ingin disinari oleh cahaya kemuliaan Tuhan, itu adalah rahasia Tuhan. Tuhan yang memilih dan Tuhan yang menetapkan. Karena itu, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa artinya? Artinya adalah pilihannya jatuh kepada pendengarnya. Pendengar itu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan berkenan kepada pendengarnya. Kata firman Allah dalam Keluaran 19 ayat 5. Ayat ini begitu populer. Pendengar-pendengarku akan kujadikan menjadi harta kesayangan bagiku. Lalu Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 10, domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi Allah memilih dan membentuk pendengar-pendengarnya. Sekali lagi, Allah memilih dan membentuk pendengar-pendengarnya. Itu poin penting dari firman Tuhan hari ini. Biasanya kalau kita baca-baca Injil, setiap Yesus memberikan perumpamaan, maka dia akan menjelaskan artinya. Tapi khusus perumpamaan ini, Tuhan tidak menjelaskan apa artinya. Karena itu rahasia perumpamaan ini yang disampaikan pada ayat 35 harus disampaikan. Dan poin penting dari arti perumpamaan ini adalah Allah memilih dan membentuk pendengar-pendengarnya. Jadi jangan waktu dijelaskan kepada kita firman Tuhan, kamu ber-HP-HP, atau ketika diungkapkan rahasia firman Tuhan, kita menutup telinga. Tuhan tidak minta kita percaya karena melihat, tapi Tuhan katakan berbahagialah yang percaya meski tidak melihat. Karena iman bertumbuh bukan dari penglihatan, tetapi dari pendengaran akan firman Tuhan. Sekali lagi, Allah memilih dan membentuk pendengar-pendengarnya. Saya melihat malam ini dan sore tadi ada banyak wajah-wajah mahasiswa baru, mahasiswa aktif, dan juga mungkin mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir di sini. Di zaman digital dan medsos ini, apalagi didukung oleh lokasi dan kondisi kota Medan ini, Anda akan banyak mendengar suara-suara. Suara-suara yang kamu dengar adalah suara-suara penggoda, suara-suara hawa nafsu, dan suara-suara yang bisa membelokkan arah dan tujuan hidupmu atau arah dan tujuan cita-citamu yang luhur. Engkau datang ke sini dengan cita-cita luhur, tapi setelah sampai di sini akan banyak suara-suara yang akan engkau dengar. Firman ini mengajak kita semuanya, menguatkan kita supaya kamu menguasai dirimu. Teguhkan imanmu. Ingat, banyak suara-suara yang akan kamu dengar. Tapi yang mulia, yang kudus, yang harus kamu dengarkan adalah kamu harus menjadi pendengar-pendengar Tuhan. Sekali lagi, Tuhan memilih dan menetapkan dan membentuk pendengar-pendengarnya. Kamu akan diubah semua karena kamu adalah orang
yang dikehendakinya, karena kamu adalah pendengar-pendengarnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur pada kesempatan ini. Tuhan telah memberikan kepada kami waktu yang sangat berharga, menghantarkan kami semuanya untuk bersama-sama berkumpul beribadah di tengah-tengah persekutuan kami pada minggu ini, minggu malam ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan menghantar kami semua ke sini dalam keadaan sehat-sehat, dan kami bisa di sini mendengarkan perkataan-perkataan-Mu dari kitab suci-Mu. Sedikit perkataan-Mu yang sudah kami dengarkan, Bapa kiranya memberkati itu supaya menjadi firman kehidupan dalam kehidupan kami, firman yang memberikan kekuatan, firman yang menjadi panduan, pedoman, petunjuk, dan kekuatan dalam kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, tentu ada banyak sekali situasi-situasi dan kondisi-kondisi yang sedang kami alami. Bapa di sorga, masing-masing kami datang dari berbagai latar belakang yang tentu dengan berbagai latar masalah dan pergumulan. Tuhan tahu bagaimana keberadaan, bagaimana kondisi kami, bagaimana keberadaan dan kondisi keluarga, orang tua kami, ayah dan ibu, para pejuang-pejuang kami. Karena itu ya Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Tuhan kiranya yang membentuk kami, yang memilih, menetapkan dan membentuk kami, serta mengubah kami seperti apa yang Tuhan kehendaki. Padamulah kehidupan kami, dan padamulah masa depan kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, Tuhan yang membentuk kami semuanya. Ada banyak tantangan-tantangan dan pergumulan-pergumulan yang mungkin sedang kami hadapi, atau mungkin yang akan kami hadapi dalam perjalanan, dalam perjuangan, dalam pekerjaan, dan dalam pergaulan kami. Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami. Tuhan kiranya yang tetap menuntun dan menguatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa godaan dan hawa nafsu. Tuhan kiranya membantu dan menolong kami untuk menghadapi dan mengatasi berbagai masalah dan tantangan, sehingga jalan dan arah hidup kami tetap fokus, lurus berjalan untuk cita-cita yang luhur. Tuhan kiranya menolong dan senantiasa membentuk kami. Pada kesempatan ini kami juga berdoa menyerahkan ayah dan ibu kami, orang tua kami, dan semua orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang berjuang untuk kami. Kami juga berdoa mendoakan anak-anak kami dimanapun mereka berada, baik yang tinggal bersama maupun yang sudah tidak tinggal bersama, baik yang dekat maupun yang jauh dari domisili tempat kami. Kami juga berdoa untuk cucu-cucu kami dan semua keturunan-keturunan kami. Tuhan kiranya merangkul kami semuanya dalam Injil kasih-Mu, dalam damai sejahtera-Mu, dan dalam sukacita. Terima kasih ya Bapa di sorga. Banyak hal yang tidak bisa kami ungkapkan dan tuturkan dalam kata-kata kami. Tapi kami tahu bahwa Engkau lebih tahu apa yang terbaik dan apa yang benar terhadap kami. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami, bentuklah kami, menjadilah kehendak-Mu atas kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari mata acara yang ke-13.
Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Gadis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Firman Tuhan menghantar kita untuk mengumpulkan persembahan. Filipi 4 ayat 19, demikian firman-Nya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita persiapkan dan kumpulkan persembahan kita.
bangkit berdiri. Marilah kita berdoa, kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan kami ini, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, segala kuasa, dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Selamat hari Minggu dan selamat malam untuk kita semuanya. Shalom.